Kebakaran terjadi di ruang bagian panel listrik Rumah Sakit Hermina Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Asap pekat hitam mengepul disertai percikan api keluar dari ruang panel listrik di lantai dasar. Sempat terdengar ledakan beberapa kali saat kebakaran terjadi. Petugas keamanan rumah sakit berupaya memadamkan api menggunakan apar agar api tidak membesar. Kebakaran sempat membuat panik pasien dan keluarga serta karyawan rumah sakit. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengerahkan 4 mobil pemadam memadamkan api. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada baterai atau aki di ruang panel. Objek yang terbakar di bawah areal bawah panel yang terbakarnya baterai atau aki. Panel listrik di basement berarti di lantai dasar. Lantai dasar. Dugaan sementara mungkin arus pendek listrik ya. Untuk proses pemadaman tadi sempat keluar api juga nggak sih Pak? Api sebetulnya nggak terlalu besar, cuma karena ini baterai jenis lithium ya. Lithium jadi asapnya memang sangat luar biasa. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit dan tidak merambat ke ruangan lain di rumah sakit tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut dan kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Siapa namanya? Identitasnya mana? Inilah situasi yang menegangkan di sebuah ruko fotokopi di Jalan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nampak petugas damkar dan petugas sosial melakukan negosiasi kepada seorang pria yang menyandera 2 anak kandungnya. Pelaku mengancam akan menyakiti kedua anaknya dengan menggunakan senjata tajam. Beberapa saat kemudian, petugas memecahkan kaca dan langsung mengamankan pelaku dan berhasil menyelamatkan kedua korban sandera. Pelaku nekat menyandera kedua anaknya di ruko fotokopi miliknya karena kerap mengalami halusinasi dan gangguan jiwa. Kedua korban yang berhasil diselamatkan langsung dibawa ke rumah ketua RT setempat untuk mendapatkan perlindungan. Anaknya selamat, nggak diapa-apain kok. Cuman dikurung 1 hari, itu dikasih makan sama warga tapi nggak dibolehin sama bapaknya, nggak dikasih makan. Makanya warga pada kumpul itu pada nyelamatin anaknya ya. Pelaku langsung diamankan petugas dan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo untuk memastikan kondisi kejiwaannya dengan pendampingan Dinas Sosial dan Satpol PP. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa News Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo Arlista, ada informasi apa lagi di News Sore nanti? Halo, selamat sore Diandra dan selamat sore pemirsa untuk iNews Sore. Nantinya akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik diantaranya. Viral di media sosial, Louis van Gaal jadi kandidat terkuat pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas. Gencatan senjata di Gaza di ujung tanduk usai Hamas dan Israel saling tuding atas pelanggaran gencatan senjata. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pemotor terperosok ke dalam tanah ambles sedalam 3 meter di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Beruntung korban selamat, sementara evakuasi motor korban berlangsung selama 2 jam. Seorang pemotor terperosok ke dalam jalan ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah sedalam 3 meter. Jalan ambles di tengah badan Jalan Tembalang ini terjadi setelah hujan.
Korban mengaku tidak melihat adanya lubang sedalam 3 meter karena mengantuk. Beruntung korban selamat dari peristiwa tersebut, namun kerusakan kendaraan cukup parah. Tim Damkar Kota Semarang yang mendapat laporan langsung mengevakuasi korban dan motornya. Untuk ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 2-3 meter. Gitu untuk motor. Ya, untuk motornya jenisnya Matic gitu. Untuk masuk ke lubang singgulnya itu ya. Itu sekitar 2-3 meter. Untuk kendalanya itu tadi ada bahan galian yang ini menutup di salah satu jalan, dan kedua itu pas di pertigaan traffic light. Jadi kendalanya untuk bikin macet untuk kita waktu evakuasi. Diduga lubang tersebut terjadi karena ada gorong-gorong yang menyebabkan lapisan tanah di atasnya rapuh saat hujan dan ambles. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan anak muda Indonesia jangan takut gagal di setiap keadaan. Hal ini disampaikan ketika memberikan orasi ilmiah pada momen wisuda dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia pada Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto menghadiri momen wisuda dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan orasi ilmiahnya di hadapan para wisudawan. Prabowo mengingatkan anak muda Indonesia harus berani dan tidak takut gagal. Kalian sebagai anak muda harus berani menatap masa depan dengan tantangannya, bahwa hidup tidak gampang, hidup penuh perjuangan, penuh tantangan, penuh kesulitan. Dalam orasinya, Prabowo juga menyampaikan soal kesuksesan program makan bergizi gratis. Ia pun tegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program tersebut agar tidak ditemukan kasus yang mengalami keracunan makanan. 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil, dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satu pun, tidak boleh ada satu pun anak yang sakit. 4,00. Presiden Prabowo pun sampaikan dirinya optimistis 1 tahun kepemimpinannya telah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Heboh di media sosial penampakan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan tambang ini memicu kekhawatiran warga, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. Jagat media sosial dihebohkan beredarnya video area tambang pasir berukuran besar di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Video ini langsung menuai perhatian publik karena terlihat dengan jelas aktivitas pertambangan pasir yang cukup masif dengan galian yang mengubah bentang alam di sekitar sekolah. Warga pun mempertanyakan legalitas aktivitas tambang tersebut karena lokasi tambang yang dekat dengan institusi pendidikan. Keberadaan tambang ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faradi, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan mengecek keberadaan tambang pasir tersebut. Segala sesuatunya kan pasti izin itu udah ada tentang upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Jadi kita akan melihat
apakah itu berizin atau tidak yang pertama. Kalau berizin, kita akan lihat tanggung jawab perusahaan seperti apa terkait dengan good management practice-nya dan juga laporan-laporan yang harus diberikan kepada kami. Dan kebetulan kami juga lagi dapat surat dari Kementerian SDM untuk mendata kembali sejak tahun 2022 sampai 2025 izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan apa saja yang ada di Banten. Warga meminta pemerintah Provinsi Banten segera turun tangan dan melakukan investigasi memastikan aktivitas tambang di wilayah pendidikan dilakukan sesuai prosedur dan tidak membahayakan keselamatan publik. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan.